Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bernew. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bareng terkait dengan lampiran kedua ya dari PP nomor 22 tahun 2021 ini, penyelenggaraan, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pada lampiran ini membahas tentang pedoman pengisian formulir kerangka acuan. Nah, ini dia dijelaskan di sini. Tujuan dan fungsi formulir kerangka acuan, tujuannya adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi andal. Ini ya, analisis dampak lingkungan, kemudian merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metodologi studi, dan C. mengarahkan studi andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Kemudian fungsi formulir ini, kerangka acuan ini adalah sebagai rujukan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, penyusun AMDAL instansi pemerintah yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan instansi lingkungan hidup, dan tim uji kelayakan lingkungan hidup tentang lingkup dan kedalaman studi andal yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada muatan formulir kerangka acuan. Ini muatannya terdiri dari pertama ada informasi umum berisikan nama usaha dan atau kegiatan, kemudian nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, penyusun AMDAL, kemudian deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, ini bagian ini nih menjelaskan rencana usaha dan atau kegiatan utama dan pendukung berikut alternatif rencana usaha dan atau kegiatan, serta dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dipersiapkan. Kemudian ada lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan, serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi atau kawasan sensitif yang ada. Kemudian F nih adalah hasil perlibatan masyarakat. Nah, ini jelaskan bahwa hasil perlibatan masyarakat berupa saran, pendapat, dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan beserta saran, pendapat, dan tanggapan dari pemerhati lingkungan hidup dan atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah disaring oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada pelingkupan. Ya, muatan pelingkupan berisi informasi tentang A. rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Nah, pada bagian ini jelaskan rencana usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. B. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan. Pada bagian ini dijelaskan informasi pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. C. Komponen pernah lingkungan terkena dampak. Nah, pada bagian ini data dan informasi yang terkait dengan komponen lingkungan yang akan terdampak oleh rencana usaha dan kegiatan. Data dan informasi yang disampaikan berupa data primer dan atau data sekunder yang bersifat aktual dan valid dengan menggunakan data informasi sekunder dari sumber resmi dan atau kredibel untuk menjamin validitas serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak disampaikan untuk masing-masing alternatif lokasi. Data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial. Lalu ada juga poin D-nya dampak potensial. Pada bagian ini disajikan hasil identifikasi dan inventarisasi keseluruhan dampak lingkungan hidup, baik primer, sekunder, dan seterusnya yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak potensial yang timbul atas adanya rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan. Lalu ada poin E terkait dengan evaluasi dampak potensial ya. Nah, ini pada bagian ini proses evaluasi dampak potensial yang dilakukan yaitu dengan memisahkan dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan atau hipotesa dampak dari dampak yang tidak perlu lagi dikaji ya. Jadi yaitu dengan memisahkan dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan atau hipotesa dampak dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji. Dalam proses ini harus dijelaskan dasar penentuan suatu dampak potensial ditetapkan menjadi dampak penting hipotetik atau DPH atau tidak.
Kemudian dampak penting hipotetik atau DPH tadi ya. Pada bagian ini bersihkan daftar dampak hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan. Lalu di G ada batas wilayah studi. Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun atau overlay dari batas wilayah proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif dengan mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, dan ketersediaan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah, baik proyek, ekologi, sosial, dan administratif, harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat digambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial, dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi. Batas wilayah studi ini dibentuk dari 4 unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu 1 batas proyek, ya, yaitu ruang di mana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Kemudian ada batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing seperti air tawar, air laut, dan udara, di mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Nah, penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan bio-geofisik kimia yang terkena dampak untuk setiap dampak penting hipotetik. Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta menjadi memiliki beberapa garis batas ekologis sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik. Lalu poin ketiga, batas sosial, yaitu ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung nilai dan mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan atau termasuk sistem dan struktur sosial sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Batas ini merupakan ruang di mana masyarakat yang terkena dampak lingkungan seperti limbah, emisi, dan kerusakan lingkungan tinggal atau melakukan kegiatan. Poin keempat ada batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, yang wilayahnya tercakup 3 unsur batas proyek, ekologis, dan sosial. Dengan menumpang susunkan atau overlay batas administratif wilayah pemerintah dengan peta batas proyek, ekologis, dan sosial, maka akan terlihat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis, dan batas sosial. Batas administratif diperlukan untuk mengarahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau penyusun AMDAL untuk dapat koordinasi perangkat daerah pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif, misalnya penilaian AMDAL dan pelaksanaan konsultasi masyarakat, pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya. Kemudian ada batas waktu kajian. Setiap dampak penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan atau kegiatan, atau dengan adanya rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, metode studi. Metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai A, metode pengumpulan dan analisis data. Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih, serta dapat dipercaya atau reliable, untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci, dan sebagai dasar dalam perakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode perakiraan dampak yang digunakan untuk setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak penting hipotetik yang akan diperkirakan dampaknya. Langkah penjelasan metode studi terdiri atas 1. Pencantuman secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut, dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai standar nasional Indonesia. Yang kedua, uraian metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. B. Metode perakiraan dampak penting yang akan digunakan. C. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
Nah, berikut ini adalah format isian dari formulir kerangka acuan ya. Kerangka acuannya nih, yang tadi ada umum ya kan, kemudian ini ada pelingkupannya, dijabarkan pada masing-masing tahap prakonstruksi. Tahap konstruksinya ada tahap operasi juga, lalu juga ada pasca operasi. Lalu ada metode studi ya di sini ya. Ini ada DPH, data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan, dan seterusnya sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada pedoman pemeriksaan formulir kerangka acuan. Nah, ini pedomannya nih untuk pemeriksaan kerangka acuan tadi yang telah diisi ya. Penerimaan formulir kerangka acuan diperiksa oleh 1. Tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan kewenangan menteri yang diajukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung. 2. Tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan kewenangan gubernur diajukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung. Dan 3. Tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten atau kota untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan kewenangan bupati atau wali kota diajukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung. B. Berdasarkan formulir kerangka acuan yang diterima, Sekretariat Tim Uji Kelayakan melakukan notifikasi penerimaan formulir kerangka acuan dan melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan formulir kerangka acuan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan atau secara langsung. C. Dalam hal formulir kerangka acuan yang diajukan penanggung jawab usaha dan kegiatan telah dinyatakan sesuai format, pengisian formulir kerangka acuan, Sekretariat Tim Uji Kelayakan menyiapkan rapat pemeriksaan. 2. Persiapan rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan melalui tahapan A. Pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar ahli dan instansi terkait dengan rencana usaha dan kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan atau dampak kegiatan yang akan dilibatkan dalam rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan. B. Pengiriman undangan beserta formulir kerangka acuan dalam bentuk soft copy atau hard copy kepada seluruh peserta rapat yang dilakukan paling sedikit 5 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. C. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang. Dan D. Mengkompilasi masukan tertulis dari ahli dan ahli terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan atau dampak kegiatan yang berhalangan hadir dalam rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan. 3. Pemeriksaan formulir kerangka acuan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup berupa 1. Penilaian mandiri oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. A. Ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup menugaskan anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk menilai formulir kerangka acuan secara mandiri. B. Anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan pemeriksaan formulir kerangka acuan secara mandiri. C. Hasil pemeriksaan formulir kerangka acuan disampaikan kepada Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan atau hard copy dan file elektronik atau soft copy paling lambat pada saat dilaksanakan rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan. 2. Penyelenggaraan rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan. A. Rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak formulir kerangka acuan disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan diterima dan dinyatakan sesuai format pengisian formulir kerangka acuan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. B. Rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan dipimpin oleh Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan dihadiri oleh 1. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 2. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. 3. Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL. 4. Tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang membantu tim penyusun AMDAL. 5. Ahli terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan atau dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan. Dan yang terakhir 6. Instansi terkait dengan usaha dan atau kegiatan atau dampak usaha dan atau kegiatan. Nah, ini yang C-nya ini pelanggaran apa? Dalam hal penanggung jawab usaha dan kegiatan berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan surat penunjukan. Kemudian ada rapat yang di rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan dapat dibatalkan oleh pemimpin rapat ya apabila penanggung jawab usaha dan kegiatan dan atau tim penyusun tidak hadir. Maka berarti wajib hadir tuh ya si penanggung jawab usaha dan kegiatan itu. Kemudian yang E-nya dalam hal ketua tim uji
kelayakan lingkungan hidup berhalangan hadir, maka rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan dapat dipimpin oleh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan. F. Dalam rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan paparan atas formulir kerangka acuan yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan. G. Rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan 1. Menyampaikan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup dan memberikan saran, pendapat, dan masukan guna penyempurnaan formulir kerangka acuan yang diajukan untuk dilakukan penilaian. 2. Merumuskan hasil pemeriksaan formulir kerangka acuan dalam bentuk berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan formulir kerangka acuan. 3. Dalam hal formulir kerangka acuan disetujui, maka berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan wajib memuat paling sedikit A. Kesepakatan dampak penting hipotetik, B. Kesepakatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian, C. Kesepakatan metode studi, dan D. Lama waktu penyusunan dokumen andal dan dokumen RKL-RPL. Pedoman penyusunan dokumen andal. Dokumen andal memuat tentang 1. Pendahuluan. Pendahuluan di dalam andal memuat latar belakang, tujuan dan manfaat usaha dan kegiatan pelaksanaan studi, deskripsi singkat rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian ringkasan pelingkupan ya, ada ringkasan pelingkupan. Lalu poin selanjutnya deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan beserta alternatifnya. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan merupakan salah satu input utama yang perlu disiapkan sebelum proses pelingkupan dimulai. Rencana usaha dan atau kegiatan adalah aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis atau skala rencana kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan itu masuk dalam daftar wajib AMDAL sehingga harus dikaji dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan langkah ini adalah untuk mengidentifikasi komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang menjadi sumber dampak. Dengan identifikasi sumber dampak dan interaksinya dengan komponen lingkungan sekitar, dapat dikenali pula identifikasi sumber dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal berikut. A. Bentuk dan karakteristik komponen rencana usaha dan atau kegiatan tersebut, baik dari aktivitas, proses fasilitas, atau sarana tertentu. B. Tahap-tahap di mana rencana usaha dan atau kegiatan itu akan mengeluarkan buangan atau menimbulkan perubahan dalam lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang terbagi menjadi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi masing-masing. Tahap mempunyai sumber-sumber dampak yang perlu dicermati. C. Lokasi komponen rencana usaha dan atau kegiatan tersebut di dalam tapak proyek. Dalam deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan sebaiknya disampaikan juga A. Apakah usaha atau kegiatan yang ada di sekitar tapak proyek akan menimbulkan persinggungan dengan kegiatan lainnya seperti persinggungan dengan sungai, jalan, rel kereta api, permukiman atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dalam bagian ini sebaiknya dapat dipetakan di titik mana saja persinggungan itu akan terjadi. B. Sumber daya yang akan digunakan. C. Pengelolaan lingkungan hidup awal yang akan dilakukan yang menjadi bagian rencana kegiatan. D. Informasi lainnya yang relevan. Deskripsi zona lingkungan hidup rinci atau environmental setting ya. Ini deskripsi zona lingkungan hidup rinci berisi uraian mengenai zona lingkungan hidup atau environmental setting secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang relevan dengan dasar DPH yang telah ditetapkan. Deskripsi zona lingkungan hidup rinci sebagaimana dimaksud mencakup A. Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana usaha dan atau kegiatan yang memuat antara lain 1. Komponen geofisik kimia seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kemisingan, getaran, kebauan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua komponen biologi nih, seperti vegetasi, flora fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan atau endemik serta habitatnya dan lain sebagainya. 3. Komponen sosioekonomi budaya seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya, dan lain sebagainya. 4. Komponen kesehatan masyarakat seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat. Usaha dan atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan beserta potensi interaksi dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada dan atau direncanakan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.
Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka deskripsi rona lingkungan hidup rinci dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut. Kemudian yang terakhir ini poin keempat ya, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat. Pada bagian ini disajikan informasi dan dari saran, pendapat, dan tanggapan yang didapatkan pada saat pengumuman dan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dan atau saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. Informasi yang disampaikan berupa A. Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar. B. Kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi. C. Harapan tentang perbaikan lingkungan dan kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan. Atau D. Saran, pendapat, dan tanggapan lainnya yang relevan. Kemudian poin yang kelima ada penetapan dampak penting hipotetik atau DPH, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian. Satu, penentuan DPH ya. Dalam kajian Anda, dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder, serta melakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi. Dengan demikian, hipotesa yang membentuk pada tahap pelingkupan akan terbukti benar atau salah. Proses evaluasi dampak potensial ini merupakan proses memilah-milah dugaan dampak yang sudah masuk dalam daftar dampak potensial. Terdapat beberapa metode untuk melakukan pemilahan ini. Ya. Penentuan DPH dapat menggunakan berbagai macam kriteria, namun kriteria yang dapat digunakan tersebut haruslah berlandaskan 4 hal ya. 1. Besaran rencana usaha atau kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana usaha dan kegiatan untuk menanggulangi dampak. 2. Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung usaha dan atau kegiatan tersebut atau tidak. 3. Pengaruh rencana usaha dan atau kegiatan terhadap kondisi usaha dan atau kegiatan lain di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan atau sebaliknya. 4. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan baik harapan dan kekhawatiran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, ini adalah contoh penjelasan dari penggunaan kriteria. Nah, ini ada kriterianya apa, kemudian ada contoh penjelasan penggunaan kriteria. Contoh yang pertama nih ya, besaran rencana usaha dan kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana usaha dan kegiatan untuk menanggulangi dampak. Nah, contoh penjelasan penggunaan kriteria ini, jelaskan besaran kegiatan yang akan menimbulkan dampak tersebut. Misalnya, saat mengevaluasi dampak potensial penurunan kualitas udara akibat pembersihan lahan ya, sampaikan dalam tabel evaluasi berapa luas lahan yang akan dibersihkan tersebut dan akibat pembersihan lahan. Dengan luasan tersebut, apakah signifikan menurunkan kualitas udara? Bila iya, maka berpotensi menjadi DPH ya. DPH tadi dampak penting hipotetik ya. Ini ada kemudian ada kondisi rona lingkungan, ada pengaruh rencana usaha dan kegiatan terhadap kondisi usaha dan atau kegiatan lain di sekitar lokasi ya. Kemudian intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan, baik harapan dan kekhawatiran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana usaha dan kegiatan yang akan dikaji dalam andal sesuai hasil pelingkupan dan dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut. Dampak tidak penting hipotetik juga dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat mengapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut. Yang kedua, batas wilayah studi. Batas wilayah studi dibentuk dari 4 unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana usaha dan kegiatan, yaitu A. Batas proyek, B. Batas ekologis, C. Batas sosial, D. Batas administratif. Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpangkan satu sama lain atau overlay sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai batas wilayah studi. Lalu ada batas waktu kajian. Batas waktu kajian andal adalah rentang waktu perakiraan dampak yang dimana batas waktu kajian tersebut digunakan sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak. Batas waktu kajian dapat dianalogikan sebagai waktu di saat besaran dampak lingkungan itu terjadi secara maksimal atau optimum. Karena penggunaannya sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak, maka penentuan batas waktu kajian antara satu tahap kegiatan akan berbeda-beda dan tidak mesti sepanjang konstruksi atau operasional kegiatan tersebut. Poin 6. Perakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak. Perakiraan besaran dampak dan penetapan sifat penting dampak dilakukan pada setiap DPH. Kajian perakiraan besaran dampak pada dasarnya adalah melakukan perbandingan kondisi rona lingkungan dengan dan tanpa kegiatan melalui proses pendalaman dengan metode ilmiah. Setelah itu ditetapkan sifat penting dampak berdasarkan kriteria sifat penting dampak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perakiraan dampak penting adalah: satu, besaran dampak dengan proyek diperkirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH. 2. Perbedaan besaran dampak tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah. 3. Besaran dampak penting yang ditetapkan berdasarkan batas waktu. Kajian yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah ditentukan. Kemudian perhitungan dan analisis perakiraan dampak penting hipotetik. Yang kelima, dalam menguraikan perakiraan dampak penting tersebut juga hendak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut. A. Penggunaan data runtun waktu atau time series. B. Perakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek geofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi, sesuai dengan jenis rencana usaha dan kegiatan. C. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha dan kegiatan dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan metode perakiraan dampak. Telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan atau kegiatan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan atau usaha dan atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan atau kegiatan. Dalam kaitan ini, maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup. Antara lain, satu, kegiatan menimbulkan dampak penting bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Dua, kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik, kimia, biologi. Tiga, kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Kemudian menimbulkan rangkaian dampak kelanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik, kimia, dan biologi. 4. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik, kimia, biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. 5. Dampak penting langsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat dan geofisika dan biologi itu sendiri. 6. Dampak penting pada huruf A sampai dengan huruf E yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang E ini ada ya. Dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan atau kegiatan, misalnya alternatif lokasi, penggunaan alat produksi, kapasitas, spesifik teknik, sarana usaha dan kegiatan, peta letak bangunan, waktu dan durasi operasi, maka telaahan sebagai mana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif. Jadi semua alternatifnya ya ini ditelaah juga ya untuk semua alternatifnya terhadap dampak lingkungan ya. Kemudian F, proses analisis perakiraan dampak penting dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional di berbagai literatur dalam melakukan analisis perakiraan besaran dampak penting tersebut. Sebaiknya digunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode non-formal hanya dilakukan bila mana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non-formal. Ringkasan dasar-dasar teori asumsi yang digunakan, tata cara rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam perakiraan dampak dapat dilampirkan sebagai bukti. Output dari perakiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang terjadi kepada komponen lingkungan. Sebagai contoh, bila peningkatan debu menjadi dpH, maka dalam perakiraan besaran dampak dikonfirmasi peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya pembangunan suatu usaha dan kegiatan. Secara sederhana, gambaran perakiraan besaran dampak digambarkan sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini ya teman-teman ya, kualitas lingkungan. Ini adalah area yang terdapat penting. Ini batu mutu lingkungannya ini ya, garis putus lurus ini. Kemudian ini kualitas lingkungan dengan adanya proyek ya kan. Ini adalah area terdampak nih akibat dari adanya usaha dan kegiatan tadi ya. Nah, ini adalah bila ada proyek ini sih maksudnya adalah usaha atau kegiatan tersebut. Nah, ini bila tidak ada.
Berdasarkan gambar di atas, untuk menghitung besaran dampak secara sederhana dinyatakan sebagai berikut. Besaran dampak sama dengan nilai kualitas lingkungan dengan proyek minus nilai kualitas lingkungan tanpa proyek. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, poin ke-7 ya. Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusunan dokumen AMDAL menguraikan hasil evaluasi atau telaah, keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik atau DPH dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan atau kegiatan secara total terhadap lingkungan. Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusunan dokumen AMDAL menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL. Nah, dalam hal kajian AMDAL, memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan kegiatan, misalnya alternatif lokasi, penggunaan alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, maka dalam bagian ini, penyusunan dokumen AMDAL sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik, serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan adalah A. Melakukan evaluasi menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam formulir kerangka acuan dan metode tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL yang berisi telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik. B. Berdasarkan hasil telaahan, keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi, dan intensitas dampak yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama. 2. Komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan. 3. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting atau area of concerns beserta luasannya, baik lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional lintas batas negara. Antara lain sebagai contoh, 1. Area yang mendapatkan paparan dari berbagai dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat. 2. Area yang rentan atau rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan dan atau 3. Kombinasi dari area sebagaimana dimaksud di atas atau lainnya. Kita masuk ke yang C sekarang ya. Berdasarkan informasi hasil seperti di atas tadi ya. Selanjutnya dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan ya. Ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik, best available teknologi, kemampuan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik atau best achievable teknologi dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal. Nah, jadi ini pada poin ini ya menunjukkan bahwa dari data-data tersebut yang telah ditunjukkan di atas itu ya, dari telahan-telahan itu, maka dapat dianalisa nih selanjutnya nih pengelolaan lingkungan apa yang dapat dilakukan gitu ya dari sudut pandang opsi pengelolaan terbaik yang teknologi yang ada pada saat itu yang dapat melakukan pengelolaan dengan dampak lingkungan yang ada ya dari poin-poin sebelumnya yang tadi dijabarkan sebelumnya dari DPH, kemudian faktor-faktor ekologis lainnya ya, kemudian dilihat juga kemampuan dari si penanggung jawab usaha dan kegiatan itu dalam pengaplikasian teknologi tadi seperti itu teman-teman. Dari hasil telahan ini dapat dirumuskan arahan A. Pengelolaan dilakukan terhadap keseluruhan komponen kegiatan yang menimbulkan dampak ya, dampak lingkungan, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan, dampak yang bersifat strategis maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. B. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan atau compliance, kecenderungan trendline, dan tingkat kritis atau critical level dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada poin 8-nya daftar pustaka, kemudian poin 9-nya lampiran. Nah, pada bagian lampiran ini melampirkan A. Surat persetujuan kesepakatan kerangka acuan atau pernyataan kelengkapan administrasi dokumen kerangka acuan, B. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup jika diperlukan.
C. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam perakiraan dampak. D. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. E. Persetujuan teknis. F. Persetujuan awal usaha dan atau kegiatan berupa rencana induk pelabuhan, rencana induk bandara, atau persetujuan awal yang sejenis. G. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya, pedoman untuk pengisian formulir kerangka acuan ya kan. Kemudian kita juga membahas terkait dengan formnya seperti apa, lalu ada pembahasan tentang pedoman pemeriksaan formulir kerangka acuan. Nah, itu cara pemeriksaan dari formulir kerangka acuan yang tadi telah diisi. Nah, ini pedoman penyusunan dokumen andal ya. Itu berarti teman-teman semua untuk pembahasan pada video kali ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini paling tidak bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.